Om Swastiastu. Halo, kami dari tim SMA Negeri 3 Denpasar. Saya Niputu Sasti Wulandari Dwipa. Dan saya Yatnya Cakra Sintia Dewi. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan hasil dari penelitian kami dengan judul Desa Adat sebagai ujung tombak penanggulangan penyebaran COVID-19 di Bali, antara beban atau kebanggaan. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu kasus penyebaran COVID-19 di Bali masih terus mengalami peningkatan, sehingga hal ini berdampak pada perekonomian di Bali yang menurun akibat terlalu mengandalkan pemasukan di bidang pariwisata. Pemerintah Provinsi Bali kemudian mengambil langkah dengan membuat keputusan tentang desa adat agar turut serta menanggulangi COVID-19. Pemerintah beranggapan masyarakat Bali lebih patuh untuk mengikuti adat dibandingkan hukum nasional. Keputusan ini menyimpang dengan adanya Peraturan Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, yaitu berisikan tentang peran, fungsi, dan tugas desa adat itu sendiri. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan desa adat memiliki sistem ngayah atau yang bisa kita sebut dengan bekerja tanpa upah dan secara tulus ikhlas. Desa biasanya tersusun dari kelompok lokal dengan terikat oleh rasa bersama dalam menghadapi masalah yang disebut dengan komunitas. Antara negara dan komunitas lokal, tempat terhimpunnya masyarakat untuk mempertahankan kebebasan terhadap negara disebut dengan konsep civil society. Hubungan negara dengan desa adat serupa dengan konsep civil society, yakni memiliki ciri kesukarelaan dan kemandirian terkait norma hukum adat yang diikuti warganya, serta keberadaannya dipertanggungjawabkan oleh negara. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengkaji kebijakan Provinsi Bali dan pemerintah kota atau kabupaten Sebali yang menempatkan posisi desa adat sebagai garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 di Bali sesuai dengan fungsi dan peran desa adat yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui persepsi dari prajuru adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat dalam penempatan posisi desa adat sebagai garda terdepan penanggulangan COVID-19 di Bali, apakah sebagai beban atau kebanggaan. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei sampai bulan September tahun 2020 di Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, yaitu ada dua jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara in-depth interview atau wawancara mendalam. Yang kedua wawancara tidak langsung atau dengan cara polling. Dengan syarat warga adat yang tinggal di kota Denpasar dan sekitarnya, dan yang kedua berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Polling ini dilakukan dengan menggunakan Google Form. Sedangkan narasumber yang bersedia diwawancarai mendalam, yaitu yang pertama ada Sekretaris Adat Banjar Kedaton, Desa Adat Sumerte Kelot atas nama Iketut Gatre. Yang kedua, Kalian Adat Banjar Kesiman Kertelangu atas nama Ida Bagus Bima Putra. Yang ketiga, Ketua Seke Banjar Kedaton Desa Adat Sumerte atas nama Bade Aryawan Payuse. Dan yang keempat, Ketua Satgas COVID-19 Banjar Adat Kertelangu atas nama Komang Wirawan. Hasil polling dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang kebijakan ini yakni yang pertama, masyarakat mengetahui hal-hal seputar tugas, fungsi, dan peran desa adat. Yang kedua, keputusan menjadikan desa adat sebagai tonggak penanggulangan COVID-19 di Bali adalah hal yang tepat karena suatu kebanggaan dan termasuk bentuk ngayah. Yang ketiga, peran desa adat dalam kehidupan sehari-hari yang paling banyak adalah mengenai adat dan budaya. Yang keempat, kewajiban desa adat terhadap pengembangan desa yang paling banyak ialah perihal pembangunan infrastruktur dan SDM. Yang kelima, terkait keputusan pemerintah yang menjadikan desa adat sebagai tonggak penanggulangan COVID-19 di Bali, masyarakat paling banyak memberikan catatan kepada pemerintah untuk lebih mengawasi desa adat. Yang keenam, keputusan yang menjadikan desa adat sebagai tonggak penanggulangan COVID-19 di Bali merupakan tanggung jawab yang berat bagi desa adat. Yang ketujuh, kurang dari setengah responden, yaitu sebanyak 44,27%, merasa tidak terbebani dengan kebijakan pemerintah yang menjadikan desa adat sebagai tameng dalam pencegahan COVID-19 di masyarakat. Yang kedelapan, krama adat lebih patuh dalam mengikuti protokol kesehatan ketika diarahkan oleh desa adat. Posisi desa dinas dan desa adat setara dan saling melengkapi dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Fungsi dan wewenang desa adat adalah urusan adat, agama, dan budaya di wilayahnya, sementara desa dinas mengurus pemerintahan pada umumnya. Menurut hasil wawancara mendalam, semua narasumber mengatakan peran dan fungsi desa adat mengurus perihal adat dan budaya. Mereka juga berpendapat desa adat adalah wilayah otonom, dan menurut mereka alasan pemerintah menjadikan desa adat ikut serta dalam penanggulangan COVID-19 di Bali karena masyarakat lebih patuh dalam hukum adat. Menurut Ida Bagus Bima Putra dan Iketut Gatre, dalam hal penanggulangan COVID, semua lapisan masyarakat harus mengambil peran karena pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Menurut Bade Aryawan Payuse, peran desa adat dalam penanggulangan COVID-19 hanya bersifat perbantuan untuk mempercepat mekanisme sesuai aturan pemerintah sehingga bagaimanapun hasilnya nanti yang bertanggung jawab tetaplah pemerintah.
Menurut Komang Wirawan, dana yang didapat dari pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 masih kurang. Bahkan dana sumbangan dari masyarakat desa lebih besar. Menurutnya, bisa dikatakan pemerintah berlindung di balik desa adat atas penanggulangan COVID-19 di Bali. Keterbatasan dana membuatnya merasa beban. Pergub Bali membuat keputusan dengan menjadikan desa adat sebagai tonggak penanggulangan COVID-19 di Bali berdasarkan pragmatisme, karena menganggap masyarakat lebih patuh dengan hukum adat dibanding hukum nasional, sehingga keputusan tersebut kurang tepat. Seharusnya desa dinas yang mengemban tugas sebagai tonggak penanggulangan COVID-19 di Bali kalau dilihat dari hukum ketatanegaraan. Jadi kesimpulan penelitian ini yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah tingkat kota atau kabupaten dengan menempatkan posisi desa adat di Bali sebagai garda terdepan dalam penanggulangan penyebaran wabah COVID-19 di Bali berdasarkan fungsi dan peran desa adat sesungguhnya adalah kurang tepat. Seharusnya secara hukum nasional justru desa dinas sebagai garda terdepannya. Kedua, penanggulangan wabah COVID-19 di Bali dengan menempatkan desa adat sebagai garda terdepan di masyarakat itu membuat desa adat merasa berat dan agak membebani dibandingkan munculnya rasa bangga. Saran untuk penelitian ini yaitu yang pertama, pemerintah Provinsi Bali perlu mengembalikan fungsi dan wewenang desa adat yang sesungguhnya dan tidak memperalat dan membebani desa adat dengan hal-hal di luar fungsi dan wewenangnya. Yang kedua, perlu kajian lebih lanjut dalam skala Provinsi Bali sesuai dengan topik penelitian ini. Baik, sekian dari hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.